Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Kapita Selekta Biologi 1, dosen pengampun Bumi Lalistiawati MPD, Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Anggota yang pertama, Istiqomah Nurabiyatun Nufus, tempat tanggal lahir Garut 7 September tahun 2000. Anggota yang kedua, nama Nabila Anjaresta, tempat tanggal lahir Bandung 24 April tahun 2001. Anggota yang ketiga, nama Nida Aulia Ayuning, tempat lahir Majalengka tanggal 7 Desember tahun 2000. Anggota yang keempat, Patih Kelana, tempat tanggal lahir Bekasi 15 Agustus tahun 2000. Apa itu alga? Nah, kebetulan sekali. Saya dan kawan-kawan saya akan menjelaskan tentang alga. Yuk, disimak baik-baik videonya. Alga merupakan organisme yang sederhana yang mengandung klorofil dengan ukuran dimulai dari mikroskopis sampai dengan uniseluler. Alga juga berperan penting dalam proses rantai makanan karena alga itu merupakan pasokan oksigen terpenting yang ada di planet kita. Selain menjadi peran utama dari rantai makanan, alga juga tidak memiliki akar serta daun yang benar. Istilah alga mencakup beberapa kelompok yang relatif tidak berhubungan dengan protista, dan alga mengacu pada struktur organisme daripada klasifikasi taksonominya mereka. Alga hijau merupakan kelompok tumbuhan yang bersel satu yang dimasukkan ke dalam filum Chlorophyta. Jumlah kelas yang termasuk ke dalam divisi ini menjadi perdebatan di antara para ahli biologi. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa kelompok Chara tidak termasuk ke dalam filum ini dan menjadi sebuah filum tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Aulia Ayuning. Di sini saya akan menerangkan tentang ciri-ciri Chlorophyta yang sudah tadi saudari Nabila jelaskan bahwasannya Chlorophyta itu alga hijau. Baik, ciri-ciri dalam Chlorophyta itu ada 8. Yang pertama, struktur tubuhnya itu ada yang bersel satu, ada juga yang berupa koloni, benang, lembaran, ataupun tabung. Yang kedua, mempunyai klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Yang ketiga, sel-selnya itu bersifat eukariotik. Bersifat eukariotik itu bagaimana? Seperti apa? Bersifat eukariotik itu memiliki nukleus dan membran. Yang keempat, sebagai vegetasi kronis. Sebagai vegetasi kronis itu apa sih? Bagaimana? Sebagai vegetasi kronis itu di mana organisme yang pertama kalinya tumbuh atau mengkolonisasi yang mengalami subvensi primer. Yang kelima, habitatnya itu ada yang di darat, ada juga di tempat yang lembab, ada juga di air tawar maupun di air laut. Ciri yang keenam, hidupnya itu bebas sebagai epifit dan endofit. Sebagai epifit itu menempel pada tumbuhan lain maupun hewan lain. Sebagai endofit itu di mana hidup selama periode tertentu dalam tumbuhan lain maupun hewan lain. Di perairan, Chlorophyta itu sebagai phytoplankton. Phytoplankton itu seperti apa? Phytoplankton itu komponen autotrof. Yang terakhir, cara perkembangbiakannya yaitu dengan cara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif itu dengan membelah diri, membentuk zoospora atau fragmentasi. Fragmentasi itu seperti apa? Fragmentasi itu pemotongan bagian tubuh dalam beberapa bagian. Sedangkan secara generatif itu dengan cara konjugasi dan perkawinan sel gamet. Dalam Chlorophyta itu ada yang mikroalga dan makroalga. Pertama, ciri-ciri makroalga. Ciri-ciri makroalga memiliki susunan tubuh multiseluler dan eukariotik.
bersifat autotrof dan memiliki cadangan makanan. Sedangkan ciri-ciri mikroalga itu yang pertama, dinding selnya itu kaku dan tebal. Yang kedua, pigmen kloroplastik itu berwarna hijau. Yang ketiga, dinding selnya itu berupa selulosa. Terima kasih, cukup sekian. Melanjutkan dari materi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh spesies mikroalga. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh spesiesnya, yaitu ada chlorella, ada Chlamydomonas, yang ketiga ada Eudorina. Lanjut yang pertama yaitu ada chlorella. Klasifikasinya yaitu berasal dari divisi Chlorophyta. Kelasnya Trobosciophysae. Nah, ordonya ada Chlorellales. Nah, lanjut ke familinya ada Chlorellacea. Genusnya Chlorella. Selanjutnya yaitu deskripsi ciri-ciri dari chlorella, yaitu bentuk selnya bulat atau bulat telur, merupakan alga bersel tunggal atau biasa disebut uniseluler. Kadang-kadang hidupnya kayak sering bergerombol banyak. Yang kedua, Chlamydomonas. Klasifikasinya yaitu divisi Chlorophyta. Kelasnya Chlorophysae, ordo Wolfocales. Familinya yaitu ada Chlamydomonadaceae. Genusnya yaitu Chlamydomonas. Deskripsi ciri-cirinya yaitu organisme yang uniseluler ditandai dengan adanya 2 flagella apikal. Untuk pemberian makanannya tergantung pada kondisi media mereka. Nah, wajib autotrof atau autotrof opsional. Lanjut yang ketiga yaitu ada Eudorina. Klasifikasinya yaitu divisi Chlorophyta, kelas Chlorophysae, ordonya yaitu Chlamydomonadales, famili Wolfosaceae, genus Eudorina. Deskripsi ciri-cirinya yaitu setiap sel individu mengandung flagella yang memungkinkan koloni untuk bergerak secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri dari mikro dan makroalga, kita di sini akan membahas tentang spesies apa saja sih yang masuk ke dalam makroalga Chlorophyta ini. Nah, yang pertama yaitu ada Caurepa racemosa. Nah, klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Chlorophyta, kelas Chlorophysae, ordo Caulerpales, famili Caulerpaceae, dan genusnya yaitu Caulerpa. Adapun ciri-ciri atau deskripsinya yaitu talusnya itu tumbuh menjalar secara horizontal dan membentuk stolon. Perakarannya itu agak pendek dan warnanya hijau tua, memiliki bulatan-bulatan yang agak merapat. Nah, di sini itu jadi mirip seperti anggur kalau di daratan, sedangkan di lautan ini yaitu namanya Caulerpa. Dan yang terakhir yaitu tumbuhnya di substrat seperti batu ataupun di pasir. Contoh yang selanjutnya yaitu ada Halimeda discoidea. Nah, klasifikasi dari Halimeda ini yaitu pertama, kingdomnya itu adalah Kingdom Plantae, divisi Chlorophyta, kelas Chlorophysae, ordo Bryopsidales, famili Udoteaceae, genus Halimeda. Adapun ciri-ciri dari Halimeda ini yaitu bentuk talus kompak dan berumpun, terdiri dari segmen yang seperti berkipas gitu. Jadi bentuknya itu seperti kipas, dan percabangannya itu ada yang dikotomus dan ada juga yang tetrakomus. Lalu tumbuhan ini tumbuh pada sela-sela batu atau karang yang sudah mati. Berikutnya yaitu ada Fallonia ulticularis. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Chlorophyta, kelas Wolfosaceae, ordo Chlorodopolis, famili Falloniaceae,
dan genusnya yaitu Fallonia. Adapun ciri-ciri dari Fallonia ini yaitu sel-selnya memiliki banyak inti dan banyak kloroplas. Selnya juga sangat besar, ada yang sampai berdiameter 2 cm. Dan juga beberapa spesiesnya itu hidupnya berkoloni, tapi ada juga spesies yang hidupnya individu. Nah teman-teman, karena jenis dari makroalga chlorophyta ini sangat banyak, maka saya tidak akan menyebutkan satu-satu klasifikasinya, hanya akan menyebutkan beberapa jenisnya. Contohnya yaitu ada Ulva internalis, ada juga Cladophora columbiana, lalu ada Caulerpa taxophilia, dan ada Corium sp.